Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Rabu 8 Juni 2022. Kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya Pendeta Murtini Heanusa dari GKJ Jatimulyo dan LPP Sinode GKJ GKS Jateng. Adapun tema renungan hari ini adalah memasang lukisan Kristus yang disalibkan. Tema ini didasarkan pada bacaan Galatia 3 ayat 1-14. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, di pagi yang indah ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas karunia Tuhan dalam hidup kami semua. Kami boleh bangun dengan badan yang segar, dengan hari baru pemberian-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk menjalani kehidupan ini. Saat ini ya Tuhan, kami ingin mengawali hari kami dengan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya berkenan berfirman kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Mampukanlah kami juga untuk tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita baca dan perhatikan Galatia pasal yang ketiga ayat 1-14. Galatia pasal 3 ayat 1-14 dengan judul dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi, bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya.
Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah memasang lukisan Kristus yang disalibkan. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang memasang salib Kristus di rumah Bapak Ibu? Mungkin sebagian besar orang Kristen memasang salib Kristus di rumahnya. Tapi pertanyaannya, seberapa sering kita memandang salib itu, merenungkannya, bersyukur kepada Tuhan atas salib yang adalah tanda kasih Tuhan yang menebus dosa kita, dan kemudian berkomitmen untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus telah perintahkan kepada kita. Seberapa sering kita melakukan itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu di jemaat di Galatia, meskipun Rasul Paulus berkhotbah kemana-mana, di daerah-daerah, di kota-kota di Galatia, tetapi ternyata saudara-saudara, orang-orang pada saat itu banyak yang juga terjebak oleh ajaran-ajaran yang lain, yang membuat mereka kembali kepada perilaku, kepada kebiasaan untuk melakukan hukum Taurat. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bacaan kita tadi, Rasul Paulus mengingatkan agar jemaat di Galatia benar-benar bisa memandang salib Kristus yang telah dipasang, yang telah dipahatkan oleh Rasul Paulus dalam kehidupan jemaat. Melalui salib Kristus yang telah dipasang itu, Rasul Paulus mengajak kepada jemaat di Galatia agar mereka menghindarkan diri dari ajaran-ajaran lain yang menyesatkan. Karena dengan memandang lukisan salib Kristus itu, kita tahu bahwa keselamatan bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia dari Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kalau keselamatan yang kita terima itu didasarkan pada hukum Taurat, maka itu akan terasa sangat berat. Karena seperti yang ada dalam firman, dikatakan dalam ayatnya yang ke-9 dan ke-10, di sana dikatakan terutama ayat yang ke-10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Saudara-saudara, kalau orang memang menetapkan diri, punya niat, komitmen untuk melakukan hukum Taurat, maka orang tersebut berada dalam jebakan untuk harus melakukan seluruh hukum Taurat, dan itu tidak mudah dijalani. Karena pada saat itu hukum Taurat yang diberikan Tuhan melalui Nabi Musa itu tidak lagi seperti pokok-pokok yang ada, tapi sudah ditambahi begitu banyaknya, ratusan jumlahnya. Dan untuk melakukan itu semua tidaklah mudah. Oleh karena itu, Rasul Paulus senantiasa mengingatkan, jangan jatuh pada mengabdi pada hukum Taurat. Tapi jemaat diajak untuk percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada salib Tuhan yang adalah tanda penyelamatan Allah itu. Kita diajak untuk meyakini bahwa salib Tuhan itulah yang menyelamatkan kita. Dan tidak hanya itu, dalam ayatnya yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa bukan karena melakukan hukum Taurat orang percaya mendapatkan kuasa roh, tetapi hanya dengan percaya pada pemberitaan Injil,
hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dikaruniai Roh Kudus itu. Saudara-saudara, artinya apa? Artinya bahwa kita sebagai orang Kristen bisa jadi kita tidak sempurna dalam menjalankan perintah Tuhan. Itu perlu kita akui. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kita karunia Roh Kudus karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus itulah yang menolong kita dapat melakukan kehendak Tuhan meski tidak sempurna. Meski ada hal yang mungkin kita lalaikan. Tetapi dengan percaya penuh kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu tidak diperoleh karena orang melakukan hukum Taurat, tetapi karena percaya kepada pemberitaan Injil, yaitu percaya pada Tuhan Yesus yang telah mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Rasul Paulus dalam ayat yang ke-11 di sana dikatakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Sekali lagi, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, dan itu sudah sangat jelas diketahui oleh orang-orang percaya pada saat itu di Galatia. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, sekali lagi kita memang bukan orang yang sempurna, tidak ada yang sempurna di antara kita. Tetapi dengan kita hidup beriman, dengan menyerahkan diri kepada tuntunan Roh Kudus, kita bisa diarahkan pada kebenaran itu. Kita bisa terus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatan kita melakukan perintah Tuhan, tetapi karena tuntunan Roh Kudus. Sehingga dalam kelemahan kita, Roh Kudus menolong kita untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Dengan iman percaya yang teguh, Roh Kudus diberi keleluasaan untuk berkarya dalam hidup kita. Dengan iman percaya yang teguh, kita dimampukan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus yang telah mati menebus dosa kita di kayu salib. Lukisan Kristus yang disalibkan menolong kita untuk melihat bagaimana sesuatu yang baik itu mesti ada pengorbanan. Lukisan Kristus yang disalibkan yang kita lihat, yang terpasang itu, menolong kita untuk terus hidup dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Karena iman itulah dan karunia Roh Kudus itulah yang menolong kita untuk hidup sebagai orang-orang yang benar, karena kita telah dibenarkan dan ditebus oleh darah Kristus. Saudara-saudara, ayat yang ke-12 di sana dikatakan, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi orang yang percaya kepada hukum Taurat, ia akan hidup karena melakukan hukum Taurat. Kalau ia tidak melakukan hukum Taurat, ia akan mati. Dan tidak ada pertolongan Roh Kudus bagi orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, yang hanya mengandalkan kemampuannya untuk melakukan perintah Tuhan. Sekali lagi, tidak ada orang yang bisa melakukan perintah Tuhan dengan sempurna. Oleh karena itu, kita membutuhkan Roh Kudus yang akan terus menolong kita memperbaiki setiap hal yang kita lakukan yang mungkin kurang berkenan, mengingatkan kita, menegur kita, dan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Ayat yang ke-13 sana dikatakan,
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Saudara, lukisan Kristus yang disalibkan itu telah menjadi jaminan bagi kita yang harusnya terkutuk karena hukum Taurat, tetapi Tuhan Yesus sudah menanggung kutukan itu. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, dan itu sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita, sehingga kita tidak perlu hidup dalam kutuk itu. Saudara-saudara yang terkasih, selanjutnya ayat yang ke-14 di sana dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa dengan iman kita mendapatkan karunia Roh Kudus itu. Dan itu yang membuat keselamatan dalam Kristus Yesus tidak hanya bagi orang Yahudi, tapi juga bagi sebanyak mungkin orang, bagi orang-orang di luar Yahudi, bagi orang yang mau menerima keselamatan dari Tuhan Yesus melalui karyanya di kayu salib. Saudara, kita diajak untuk sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, karena dengan iman itu segala kutuk yang kita dapatkan, segala kutuk yang mungkin pernah kita dapatkan akan lepas karena darah Kristus yang disalib itu. Saudara, mungkin saudara pernah mengucapkan kutuk itu kepada orang lain, mungkin kepada anak-anak, kepada pasangan, atau kepada orang lain. Alkitab berbicara tentang kutuk karena hukum Taurat. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kita mendapati ada banyak kutuk yang diucapkan manusia terhadap sesamanya. Saat ini kita diajak untuk melihat lukisan Kristus yang disalibkan. Karena melalui salib itu, segala kutuk, juga kutuk karena hukum Taurat, itu disingkirkan. Kutuk itu tidak lagi punya daya. Kutuk itu diubah menjadi berkat. Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus memang berbeda dengan apa yang dilakukan dalam agama pada saat itu di kalangan orang-orang Yahudi. Saat ini saudara-saudara, kita diajak untuk memandang lukisan Kristus yang disalibkan itu. Mungkin saat ini kita memandang salib yang ada di rumah kita masing-masing. Mari kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menghilangkan kutuk dalam hidup manusia, agar manusia dapat mengalami damai sejahtera, bukan karena melakukan perintah titah hukum Taurat yang begitu besar, begitu banyak jumlahnya, dan membuat orang terbeban untuk melakukannya. Tetapi saat ini kita diajak untuk sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dan biarlah segala kutuk yang ada, bahkan kutuk yang kita ucapkan pun akan hilang dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita selamat bukan karena hebatnya kita. Kita selamat bukan karena perbuatan baik kita. Kita selamat karena kasih karunia Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi hidup kita. Oleh karena itu, setiap kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang berbahagia, bersukacita, karena Kristus
senantiasa mengasihi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Baik, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih bahwa Engkau telah membebaskan kami dari segala beban dosa, beban-beban hukum Taurat, dan juga segala kutuk yang ada di dalamnya. Dan saat ini Tuhan, tolonglah kami semua dengan kuasa darah Kristus. Kiranya segala kutuk yang pernah ada dalam hidup kami Tuhan singkirkan, Tuhan hapuskan, sehingga kami boleh hidup baru dan senantiasa memandang salib Kristus itu. Karena salib Kristus itulah yang menguatkan kami untuk senantiasa mengingat akan adanya Tuhan yang memiliki kasih yang sungguh besar bagi hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mengawali aktivitas kami. Berkati kami semua, berkati pekerjaan-pekerjaan kami, berkati setiap hal yang kami lakukan, berkati setiap rencana-rencana kami pada hari ini, berkati setiap pikiran, tindakan, tutur kata, perbuatan kami. Biarlah semua yang kami lakukan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami serahkan kehidupan kami semua. Demikian juga Radio Petra yang telah menjadi berkat bagi kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati agar Radio Petra terus berjaya di udara untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna. Tuhan kiranya berkenan menyempurnakannya. Karena semuanya ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Rabu tanggal 8 Juni 2022. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Murtini Hehanusa dari GKJ Jatimulyo dan LPP Sinode, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.